Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya marbot di salah satu masjid di daerah Malang. Umur saya 22 tahun. Mohon doanya Ustaz agar saya istiqamah jalan Allah Ustaz. Selama saya menjadi marbot, saya memiliki berbagai persoalan. Menurut saya, contoh ketika saya ngepel membersihkan lantai masjid, lalu ada jamaah yang melewatin lantai yang basah tadi. Jamaah itu tahu kalau lantainya masih basah, dan saya selalu berkata dalam hati, kok enggak menghargai marbot? Mentang-mentang marbot dianggap remeh. Dengan kejadian tersebut, apa yang harus saya lakukan? Karena dengan itu saya takut kalau amalan saya membersihkan masjid gugur jika saya seperti itu. Lalu apa keutamaan menjadi seorang muadzin? Apa saja yang bisa didapat? Syukran. Masya Allah jamaah. Iya, kita perlu takut jamaah. Sebagian marbot itu hanya karena pekerjaan. Dia sholat 5 waktu karena dia marbot. Ketika dia pindah pekerjaan, nggak lagi sholat 5 waktu di masjid. Yang pertama, niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, husnudzon sama orang lain. Husnudzon sama orang lain. Kalau itu kita milikin jamaah, kita itu tidak akan pernah meremehkan orang lain. Jadi antum pun ketika melihat ada jamaah yang melewatin lantai yang basah, antum husnudzon sama orang ini. Mungkin orang ini terburu-buru. Bukan orang itu meremehkan antum. Antum sudah suudzon sama orang itu. Akhirnya bisa jadi amalan kita nanti nggak diterima. Ketika kita berharap dihormatin dan dihargain oleh orang. Kita tuh kalau beramal mengharapkan budi baik orang lain yang ada sakit hati, antum akan terus sakit hati. Tapi ketika antum beramal lillahi ta'ala, mau ada orang yang mengatakan terima kasih, nggak ada urusan. Maka penghuni surga itu apa kata Allah? Ketika menyebutkan tentang mereka, wa jazahum bima sabaru jannata wa harir. Allah kasih mereka itu surga atas kesabaran mereka. Sabar. Ketika mereka beramal, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami nggak berharap balasan dari kalian atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih enggak, karena sebagian kita mengatakan ya mbok dihargai lah, paling nggak ngomong terima kasih. Secara aturan agama kita, orang itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik. Itu urusan dia sama Allah. Tapi antum nggak boleh berharap dia berterima kasih kepada antum. Sudah, ketika antum bersih, kemudian ketika dia lewat, bersih-bersih dia lewat, mau nggak mau antum harus pel lagi itu, antum dapat double pahalanya. Antum ketika ya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan diterima yang ini ya Allah. Sambil hati Allah, sopo ya. Ya. Antum harus jaga hati, dan itu berat, menjaga hati itu berat. Makanya jangan sampai antum capek beramal nggak diterima. Kalau fadilah muadzin masya Allah. Muadzin itu semua yang mendengarkan suara dia akan kelak menjadi saksi, sampai batu-batu pun akan menjadi saksi. Dan orang-orang yang datang ke masjid dengan panggilan antum, insya Allah antum dapat pahalanya. Makanya kalau ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau karena gaji, tahu-tahu gajinya kok telat gajinya, ana mungkin hari ini nggak adzan lah supaya gajinya turun, mamanya. Antum akhirnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita saat kita ingin melakukan amalan secara sembunyi, contoh puasa sunnah. Namun ada yang bertanya, apakah antum puasa hari ini? Apakah kita boleh berbohong mengalihkan pembicaraan? Jazakumullah khairan. Enggak perlu antum.
Nggak perlu berbohong. Antum kalau bohong puasanya nggak dapat pahala. Udah puasa nggak dapat pahala. Antum nggak usah. Kalau memang dia tanya antum puasa, ya antum iya anak puasa hari ini. Yang penting antum tidak niat menunjukkan amalan antum. Dan pertanyaan itu memang diperlukan. Umpamanya dia sedang ingin menyuguhkan teh, ya. Kemudian antum enggak, anak nggak minum teh, anak malas lah minum teh hari ini. Antum puasa ya? Iyalah puasa, Masya Allah. Jadi berusahalah untuk tawaduk gitu loh. Ya mudah-mudahan anak-anak kepingin puasa, anak masih punya utang ini, anak masih belum selesai Syawalnya. Antum tawaduk menunjukkan bahwa antum memang sedang berusaha untuk menutup diri. Dan ada sebagian salafus saleh yang selama bertahun-tahun puasa sunnah, istrinya nggak tahu, temennya nggak tahu. Gimana coba? Dia pagi hari berangkat kerja nggak sarapan. Kan banyaklah orang yang nggak sarapan memang ya. Dikasih bekal untuk makan siang. Masya Allah. Dia berangkat ke tempat kerjanya, dia bawa bekal. Di tengah jalan dia sodakohkan. Teman-temannya di tempat kerja nyangka dia sudah makan di rumahnya. Ketika pulang dia udah sore. Dia makan malam itu menjadi berbukanya dia. Nggak tahu jemaah. Ketika meninggal dunia baru itulah Allah ingin menunjukkan. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengatakan waj'alli lisana dzikrin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang yang selanjutnya. Jadi ketika mati orang membicarakan kebaikannya sehingga selalu orang itu didoakan jemaah. Rahimallahu fulan. Tapi ketika hidup tersembunyi amalannya. Masya Allah. Jangan takut antum. Kadang-kala kita itu ingin husnul khatimah, sembunyikan amalan antum. Maka kalau lagi puasa, ya berusaha untuk tidak terlalu banyak ngobrol ya. Kadang-kala kan antum puasa, orang-orang lagi ngobrol di kantin, antum datang ke sana, Masya Allah. Fadl, antum mau minum apa? Enggak, anak lagi puasa, Masya Allah. Udah nggak usah kumpul di sana untuk menjaga amalan itu jam. Tapi jangan berbohong. Artinya antum boleh mengatakan anak lagi puasa kalau memang ada pertanyaan yang menuntut antum untuk menjawab. Afwan Ustaz mau tanya. Ana pernah ditanya teman ana. Pilih surga apa sholat? Pilih surga apa sholat? Jika ana pilih surga, maka ana dikira ibadah ana tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, karena masih mengharap pahala dan harga. Mohon penjelasannya Ustaz. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa sapu jagat. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Artinya kita memang ketika beribadah harus dengan cinta. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan, seorang mukmin itu tadi kita sampaikan ibadahnya itu antara khauf dan roja, antara cemas, harap-harap cemas ya. Seperti sayap burung. Burung itu bisa berada di awang-awang sana jamaah, nggak jatuh karena dua sayapnya stabil. Kalau ada yang sakit satu, jatuh, nggak bisa terbang dia. Dua sayap ini adalah rasa takut dan rasa harap sama Allah. Kepalanya itu cinta yang mengantarkan kemana tujuan antum. Kalau antum beribadah kepada Allah dengan cinta, antum tidak akan merasa lelah. Bahkan ketika imam sholatnya panjang, antum tidak akan lelah. Yang dibaca imam ini itu kalamullah. Gimana antum mau merasa bosan? Kata Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas dengan firman Allah Azza wa Jalla. Akan terus ingin membacanya, jemaah. Maka kalau kita bicara ibadah, maka hendaklah dengan cinta. Kenapa kok cinta? Allah tuh yang ngasih semuanya. Yang ngasih surga juga Allah nanti. Gimana tuh nggak cinta sama Allah? Kalau kita berharap sama Allah, Allah nyuruh kita berharap.
Allah nyuruh kita berharap kepadanya. Bahkan Allah menyuruh kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah sebutkan tentang surga? Kenapa Allah sebutkan tentang neraka? Karena Allah tahu manusia itu punya rasa takut dan ambisi. Maka Allah kasih surga. Maka boleh jemaah. Artinya kita beribadah memohon surga Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur satu badui yang lagi sholat isya sama Mu'ad bin Jabal. Kemudian dia mundur karena Mu'ad baca Al-Baqarah. Mu'ad bin Jabal sholat isya baca Al-Baqarah jemaah. Ini orang ada urusan, dilihat Al-Baqarah, aduh terpaksa. Tapi kalau di Indonesia kan Alif Lam Mim paling 5 ayat. Al-Baqarah paling 5 ayat kan. Ini Mu'ad baca Al-Baqarah beneran jemaah. Langsung mundur itu orang. Akhirnya ketika ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tuh nggak tahu apa sih yang kau cari sama Mu'ad cari, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sih, yang aku harapkan itu surga Allah dan dijauhkan dari api neraka." Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Sama kita sama kamu. Sama. Yang kita harapkan juga itu. Namun tidak ada orang yang masuk surga sebagai pengganti amalannya, nggak ada. Yang ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana kiat kita, terutama yang sudah ngaji, agar tetap menjaga amalannya dan terhindar dari sifat riya dan ujub? Serta apakah jika telah bertobat dari riya, pahala amalan kita akan kembali? Semoga jamaah. Man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Bahkan orang yang punya dosa banyak, dia punya 1000 dosa, ketika dia bertobat, apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu dosa yang 1000 bukan 0 jemaah. Dosa 1000 itu langsung dirubah jadi 1000 pahala buat dia. Asalkan ikhlas lillahi ta'ala dan benar. Jadi kalau kiat bagaimana supaya tidak riya, supaya tidak ujub dengan amalannya, yang pertama antum perlu tahu Allah itu tidak menerima kecuali dari orang yang ikhlas. Dan apa gunanya antum beramal kalau ternyata untuk mengharap pujian orang? Dan memang jamaah ini berat kita ya. Kita tuh kalau sholat di masjid, sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Supaya terhindar dari riya. Antum kalau di masjid, masya Allah, Allahu Akbar, sholat ba'diyah, baca amma yatasaalun, masya Allah, sampai jamaah sepi, masya Allah. Tapi kalau di rumah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, antum bermasalah. Makanya di sini ikutin aturan. Fastaqim kama umirta. Engkau istiqomahlah sesuai dengan perintah, nggak bikin-bikin aturan. Ikut aturan. Salat sunnah boleh di masjid, tapi usahakan di rumah. Nggak ada yang ngelihat. Anak antum tidur, istri antum tidur. Antum masuk kamar, antum kunci, antum sholat. Nggak ada yang ngelihat. Antum mau baca apa, fadhal. Habis sholat antum mau berzikir, mau istighfar 100 kali, 200 kali, 300 kali, nggak ada yang ngelihat. Jadi, tapi memang yang tersembunyi ini kita ingin orang lain tahu. Sholat malam, pagi hari, masya Allah matanya merah, masya Allah. Kenapa antum merah matanya? Sakit mata? Enggak. Ana habis qiyamul lail tadi malam. Jadi, berusahalah untuk menjaga, artinya tadi menjaga hal itu. Dan tahu bahwa amalan yang riya, yang ujub akan gugur amalan antum jamaah. Apa bedanya ujub sama riya? Kalian kasih hadiah. Nah. Kalau riya ingin membanggakan diri. Kalau riya ingin membanggakan dirinya, ingin dipuji orang. Ya, kalau riya itu supaya dilihat. Berarti ada objek yang sedang dia minta supaya memuji dia.
Kalau ujub itu di diri sendiri, merasa besar, merasa sudah baik. Masya Allah. Antum kenapa senden ke kaca? Hah? Oh, disuruh ke belakang tadi. Masya Allah jemaah. Memang disuruh ke belakang. Jadi yang tua di depan, yang muda di belakang, itu ceritanya. Baik, barakallahu fikum jemaah. Itu perbedaan ujub sama riya, dan dua-duanya menggugurkan amalan kita. Yang ujub dengan sholatnya akan gugur. Yang lainnya enggak, insya Allah. Ujub dengan hajinya. Ada orang masya Allah, ketika berangkat haji, lagi sholat di Arafah, tolong kamera. Alhamdulillah dia sholat benar. Tapi ada yang bohong-bohongan jemaah. Jadi dia itu difoto bohong-bohongan sholatnya. Ada yang foto ya, pura-pura berdoa, nggak doa dia. Allahu Akbar. Nggak beramal tapi riak lagi jemaah. Orang kalau riak kan beramal, ini nggak beramal jemaah. Astagfirullah. Udah bohong itu jemaah. Ustadz, saya sedang dalam proses menghafal Quran. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya dalam menghafal Quran. Tapi terkadang muncul bisikan was-was di diri saya sendiri yang mengatakan, kamu hanya menghafal Quran agar dipuji oleh orang. Terkadang muncul bisikan seperti itu dan hal tersebut membuat saya takut dan ragu. Bagaimana cara mengatasi hal ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, kita itu tidak akan pernah berhenti digodain oleh setan. Makanya kenapa dianjurkan baca Qul a'udzu birabbin nas setiap selesai sholat. Di situ kita mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maka ini antum ketika baca itu tolong artinya dihayati. Karena doa itu tidak akan diterima dari hati yang lalai. Kadang-kadang kan kita cuma yang penting baca An-Nas. Tidak, antum hayati. Min syarril waswasil khannas. Apa kerjaannya khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Kerjanya memang kayak gitu dia. Minal jinnati wan nas. Ada yang manusia, ada yang bangsa jin. Jadi ada manusia mengatakan, udahlah nggak usah ngafal Quran antum daripada riak masuk neraka nanti. Gimana jemaah? Jadi dia ada manusia seperti antum biasa-biasa aja. Islamnya jangan yang terlalu berlebihan lah. Nggak boleh Islam berlebihan. Memang nggak boleh. Islam tuh biasa-biasa. Kayak biasa-biasa seperti apa? Kayak Nabi Muhammad SAW, kayak Umar, kayak Utsman. Jangan neko-neko Islamnya. Maka antum perlu berdoa. Jadi was-was itu jangan didengerin, tapi harus dihilangkan. Kalau dari manusia, kita bisa kasih nasihat. Tapi kalau dia jin, ya mau nggak mau kita bisanya berdoa memohon kepada Allah, hilangkan perasaan itu. Makanya Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallab alayya. Aku tidak pernah ngopeni itu merawat. Nah, merawat yang lebih sulit daripada merawat niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallab alayya. Niatku itu bolak-balik. Hari ini mantap ikhlas lillahi ta'ala. Nanti ketika ada orang yang mengatakan, Masya Allah, bacaan antum bikin hati meleleh. Kata, bener, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pada leleh di masjid ini. Itu kadang-kadang merusak niat antum. Yang awalnya ikhlas, tahu-tahu dengan pujian itu. Makanya Rasulullah SAW melarang kita memuji orang lain di hadapannya. Karena takut dia akhirnya jadi nggak ikhlas gitu. Masya Allah. Ini lampu mati berarti selesai kajiannya. Maka doa, minta sama Allah Azza wa Jal supaya hatinya dijaga sama Allah agar ikhlas lillah itu. Baik, pertanyaan terakhir. Ustaz, berdosakah saya karena meminta cerai kepada suami saya yang setelah bertahun-tahun tidak juga mau sholat, dan setelah 2 tahun saya meninggalkan beliau, saya tidak pernah meminta izin setiap pergi mengaji kajian karena dulu suami juga tidak pernah mengizinkan, bahkan tidak menyukai bila
saya menutup aurat. Jamaah, buat para wanita yang belum menikah, tolong berhati-hati memilih pasangan hidupnya. Makanya Anda sering salahkan perempuan tersebut. Kok mau sama suami yang gak sholat? Kok bisa anti menikah dengan suami kayak gini? Dulu Ana gak sholat juga, Ustaz. Berarti dapat hidayah di perjalanan rumah tangganya. Alhamdulillah, dapat hidayah dia. Kemudian apa yang perlu dia lakukan? Banyak-banyak istighfar. Mungkin dia memilih suami ini memang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diletakkan oleh syariat. Aturannya pilih suami itu yang menjadi titik berat itu dua. Apa? Akhlak dan agama. Lampunya hidup lagi jemaah. Nah, artinya kita itu menyalahin aturan. Orang menyalahin aturan ditilang, dihukum. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang memilih pasangan hidup tidak sesuai dengan syariat, mungkin itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Maka istighfar. Kemudian yang ketiga, kasih nasihat suaminya. Masih ada harapan kebaikan di dia umpamanya. Tapi kalau sudah tidak ada, selesai. Anti gugat cerai. Gugat cerai. Karena di antara alasan dibolehkan gugat cerai wanita itu, alasan suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Selesai sudah. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik buat nanti. Gimana anak-anak Ustaz kalau saya cerai? Karena selama ini saya hidup dari suami saya. Subhanallah, yang ngasih rizki bukan suami, Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagai bentuk ketakwaanmu engkau gugat cerai. Dan bisa jadi gugat cerai itu membuat suami jadi sadar. Katakan, engkau gimana hidup kalau tinggal aku? Alhamdulillah, selama ini aku hidup yang ngasih rizki Allah Azza wa Jalla. Aku berpisah dengan engkau pun aku tetap memiliki Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan suaminya bisa sadar jemaah. Selesai jemaah. Apa tambah lagi? Saya mau nanya, teman saya minum minuman beralkohol dan dia nanya apakah sholatnya setelah dia minum itu diterima? Karena kan katanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, tidak diterima jemaah. Arba'ina yauman. Tadi anak katakan yang makan haram ini. Bukan berarti kemudian dia nggak sholat. Kalau gitu saya nggak usah sholat. Tunggu 40 hari. Berarti engkau kan nggak sholat. Gimana nggak mau diterima memang nggak sholat? Ini kalau sholat 40 hari nggak diterima sebagai hukuman buat dia. Karena makan dan minum yang haram tadi. Maka nasihatin dia, tetap jangan dikatakan kalau gitu antum nggak usah sholat. Katakan tetap antum sholat. Laksanakan sholat dan berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadamu jamaah. Karena kadang-kala sebagian orang di antara kita mengatakan kamu kalau minum nggak usah sholat, apa gunanya sholat? Antum dosa. Karena mengajarkan orang meninggalkan sholat. Siapa yang mengajarkan orang meninggalkan sholat? Iblis. Sudah dia berteman dengan iblis, antum juga jadi. Ana telah hijrah dari perbuatan dosa ana di masa lalu karena ana takut akan azab Allah. Ana sudah taubat dengan perbuatan dosa ana. Kadang masih terlintas perbuatan itu walaupun ana terus menghindari di benak ana. Bahkan kadang terlintas ketika sholat. Ana khawatir dengan sholat ana dengan bayang-bayang itu. Ada sholat ana dengan bayang-bayang itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Kadang sampai saat ini ana merasa beban batin Ustaz. Subhanallah jamaah, kita itu punya ingatan. Makanya lupa itu termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sholat yang diingat dosa-dosa kita, bisa jadi mendorong kita untuk khusyuk, tapi bisa jadi membuat kita malah nggak konsentrasi, nangis,
Tadi imamnya baca apa? Allahu a'lam, nggak tahu. Antum nangis kenapa? Iya, anak ingat dulu pernah berbuat dosa. Jadi sholatnya akhirnya tidak khusyuk. Dia ingat sama dosanya. Padahal kita diperintahkan untuk memahami apa yang dibacakan oleh imam tadi, mengikuti bacaan itu. Maka tugas kita untuk menghapuskan kenangan masa lalu itu dengan istighfar, jangan berhenti. Istighfar, istighfar, kemudian tutupi dengan amal soleh. Tambahin amal soleh, supaya dosa itu ada di bawah. Dan sejatinya mengingat dosa masa lalu itu nggak apa-apa kalau mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, rubba ta'atin, ada banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Ketaatan mengantarkan ke neraka, wa rubba ma'asiyatin, dan kemaksiatan mengantarkan ke surga. Kok bisa? Iya. Jadi orang yang melakukan ketaatan riya atau ujub. Orang yang melakukan dosa, dia terus terhantui dengan dosa, dengan itu dia terus beramal soleh, terus beristighfar, dengan itu akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa dia dan dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Ana rasa cukup sudah jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Yang terakhir anak ingin mengingatkan, tadi panitia menyampaikan bahwasanya yang nggak ada kedapatan tempat suruh sholat di masjid sebelah. Seharusnya kok bisa nggak ada tempat itu gimana? Bumi Allah ini semua masjid, nggak harus pakai sejadah, nggak harus pakai karpet. Kadangkala kita ini masalahnya karpetnya habis Ustaz. Tapi kan buminya masih ada. Artinya jalan itu antum sholat. Selama suci, tidak najis, sholat di sana jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.